Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu secara tatap muka seperti ini, walaupun hanya melalui online atau video. Tapi mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat memberikan kesan atau nuansa seperti kita sedang melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, di mana di situ ada saya sebagai guru dan di depan saya itu ada kalian sebagai murid. Saya tahu kalian pasti merindukan yang namanya pertemuan dengan teman-teman bangku kalian, teman kelas kalian, dan juga pertemuan dengan guru-guru kalian. Saya pun demikian, saya selalu merindukan kalian sebagai anak didik saya. Tapi bohong. Oke, seperti biasa, mudah-mudahan semua yang ada di dalam sini, bukan di dalam sini, tapi kalian sedang menonton video ini dalam keadaan sehat, karena sehat itu merupakan suatu kenikmatan yang sangat luar biasa yang mana tidak bisa didapatkan oleh orang sakit. Jadi kita harus selalu bersyukur dengan cara apa? Dengan cara selalu menerapkan pola hidup sehat, apalagi pada situasi pandemi COVID kali ini. Tentunya kesehatan pada diri kita itu sangat dipentingkan agar apa? Agar terhindar dari penyakit atau virus COVID-19 itu. Dan tidak hanya untuk agar terhindar dari penyakit virus COVID-19 itu, dan juga untuk penyakit-penyakit lainnya ya. Karena sejatinya di dunia ini banyak sekali penyakit-penyakit yang mana kita tidak tahu kapan datangnya dan keberadaannya itu di mana. Jadi kita harus selalu berhati-hati dengan tadi menerapkan pola hidup sehat dan juga menjaga pola makanan yang bergizi, karena bisa jadi sebuah penyakit itu datang dari makanan. Oke, seperti itu. Langsung saja hari ini kita akan membahas atau belajar materi tentang teks editorial. Jadi buat kalian yang belum tahu teks editorial, mungkin kalian bisa cari sendiri di Google atau bisa di buku paket atau mungkin di dalam LKS. Tapi di sini saya juga akan sedikit menerangkan pengertian atau definisi dari teks editorial. Apa itu teks editorial? Teks editorial itu adalah teks yang berisi pandangan, pendapat atau sikap redaksi terhadap suatu permasalahan yang berkembang di suatu masyarakat. Tapi sebelum kita melanjutkan pengertian dari teks editorial selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan redaksi. Redaksi adalah suatu badan persurat kabaran di mana dia itu memiliki tugas untuk memilih dan menyusun suatu tulisan yang nantinya akan dimasukkan atau dimuat dalam surat kabar. Melalui teks editorial tersebut, redaksi memberikan opini yang disertai dengan argumentasi, fakta dan juga data untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar menerima pendapat dari redaksi itu. Pengertian teks editorial selanjutnya yaitu dari Menurut Jafar Assegaf dalam bukunya yang berjudul Jurnalistik Masa Kini, di mana dia itu mengutip dari suatu ahli yang bernama Laili Spencer, mengatakan bahwa teks editorial itu adalah suatu pernyataan mengenai fakta dan opini secara singkat, logis dan menarik, dan bertujuan untuk mempengaruhi pendapat terhadap suatu berita yang sedang hangat, sehingga pembaca surat kabar itu akan menyimak pentingnya arti berita itu. Seperti itu. Nah, seperti teks pada umumnya, teks editorial itu juga memiliki isi, ya kan? Apa saja isi yang ada di dalam teks editorial. Jadi saya akan membagi mengenai isinya. Yang pertama, isi teks editorial secara umum dan juga secara khusus. Secara umumnya, teks editorial itu berisi mengenai pendapat. Jadi apa yang dimaksud dengan pendapat? Pendapat adalah suatu pandangan atau buah pikiran seseorang terhadap sebuah kebenaran, dan kebenaran itu masih bersifat opini atau relatif karena dipengaruhi unsur pribadi dan pandangan individu. Yang kedua yaitu argumen. Argumen itu apa? Argumen itu adalah suatu penjelasan atau alasan yang dipakai untuk memperkuat
dan juga bisa dipakai untuk menolak atau mematahkan suatu pendapat, ya kan. Jadi misalkan kita berpendapat bahwa berlindung di bawah pohon pada saat gempa itu dapat melindungi kita dari reruntuhan. Kemudian kita memberikan suatu argumen yang fakta, ya, untuk membuktikan bahwa ternyata berlindung di bawah pohon itu dapat memberikan keselamatan seperti itu. Kemudian di dalam teks editorial juga ada fakta. Apa itu fakta? Fakta adalah suatu hal yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada opini. Apa yang dimaksud dengan opini? Opini adalah suatu pendapat, tanggapan atau hasil pemikiran seorang dalam menjelaskan suatu hal yang sifatnya tidak objektif atau bersifat subjektif. Oke, selanjutnya secara khusus teks editorial itu berisi mengenai latar belakang masalah yang sedang marak terjadi, intinya seperti itu. Contoh, ada suatu permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan di surat kabar atau media elektronik, televisi dan radio tentang demam berdarah yang sedang meningkat pada tahun 2020. Nah, kita sebagai redaksi ikut membahas mengenai berita tersebut dengan mengambil latar belakang masalah lingkungan. Kenapa mengambil latar belakang masalah lingkungan? Karena memang demam berdarah itu terjadi karena faktor lingkungan yang tidak terjaga dan juga lingkungan kotor. Yang kedua, di dalam teks editorial itu ada suatu alasan terjadinya sebuah isu permasalahan. Contoh, kita memberikan suatu pendapat bahwa lingkungan yang kotor itu dapat memberikan suatu penyakit, yaitu penyakit demam berdarah. Kemudian diperkuat dengan argumen kita bahwa faktor lingkungan yang tidak terjaga dapat dibuktikan, ya. Contohnya misalkan banyak sekali sampah sembarangan, banyak sekali orang-orang yang membuang sampah tidak pada tempatnya seperti itu. Selanjutnya di dalam teks editorial juga ada tokoh atau pelaku yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut atau permasalahan yang kita bahas. Selanjutnya ada tempat dan kapan terjadinya peristiwa, dan juga ada kronologi peristiwa menjelaskan proses terjadinya permasalahan, dan yang terakhir ada solusinya. Jadi secara khususnya seperti itu. Oke, berdasarkan isi dari teks editorial baik secara umum dan secara khusus, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam teks editorial itu berisi mengenai pendapat dan argumen. Nah, untuk sederhananya, teks editorial adalah bentuk lain daripada tajuk rencana. Nah, mungkin kita sudah sering mendengar mengenai apa itu tajuk rencana. Tajuk rencana adalah artikel pada surat kabar berupa pandangan redaksi peristiwa yang sedang menjadi pembicaraan hangat di dalam surat kabar itu. Nah, sebenarnya fungsi dari teks editorial itu selain membahas mengenai suatu permasalahan atau berita yang sedang hangat, yang nantinya itu memberikan pengertian kepada pembaca mengenai berita itu, tapi juga mengajak pembaca untuk membahas atau ikut membahas mengenai permasalahan yang sedang hangat itu. Jadi pembaca itu bisa memberikan suatu argumentasi dari argumentasi kita, ya kan? Pengertian argumentasi sendiri tadi apa? Argumen adalah suatu penjelasan atau alasan yang dipakai untuk memperkuat, menolak dan juga mematahkan suatu pendapat. Jadi pendapat yang kita sampaikan, pendapat yang redaksi sampaikan pada teks editorial bisa diperkuat atau bisa ditolak atau bisa juga dipatahkan oleh pembaca, tergantung argumen pembacanya itu apa. Nah, jadi untuk memperdalam lagi, coba kalian buka LKS halaman 41. Di situ ada suatu teks editorial, kemudian di bawahnya pada tugas 1
tugas kalian itu memberikan suatu argumen terhadap argumen yang ada, baik suatu penguatan argumen atau juga penolakan argumen.